Shalom. Shalom. Apa kabarnya warga BCC? I'm blessed. Puji Tuhan, haleluya ya. Merdeka. Merdeka. Nah, kita kembali lagi untuk Sunday Celebration. Bagaimana warga BCC? Artinya sekarang ini Sukacita. Damai sejahtera ya. Nah, kita celebration ini mengungkap kita pujian, di mana kita telah menerima berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima, dan kita menyembah, di mana kita berkat-berkat itu kita harapkan, dan kita tetap bersyukur di waktu kita menyembah dengan tetap bersukacita, karena kita pasti tahu itu semuanya pasti akan terjadi dan diberikan. Karena kita punya kasih karunia, Tuhan telah memberikan semuanya kepada kita, dan kita siap untuk terima berkat-berkat ini. Amin. Mari kita berdoa ya. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu melalui salib dan kebangkitan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami datang menyembah Engkau sebagai Raja dalam hidup kami. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan hati yang mau diubah. Amin. Tuhan, siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Ajar kami berhenti mengandalkan kekuatan sendiri-sendiri dan mulai berjalan di dalam Roh-Mu. Biarlah ibadah hari ini penuh dengan hadirat-Mu, memuliakan, menguatkan, dan mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Mari kita puji Dia dengan sukacita. Mari kita balik berdiri dan kita rayakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Besar Dia, sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar. Dia besar. Segala sesuatu tercipta. Tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar. Dialah yang terbesar. Kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar. Dia besar. Segala sesuatu tercipta. Tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar. Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Kita besar, Dia sungguh amat besar. Kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta. Tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar. Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang
Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Siapkan dan berikan firman yang benar dan benar. Firman yang didapatkan dari kami di setiap waktu, setiap musim hidup. Firman-Mu benar, yang ku pegang teguh di setiap waktu, di setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, percaya, suaramu menuntun jiwaku. Firman-Mu sumber segalanya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang membuka jalan bertani, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan aku tetap setia selamanya. Percaya firman-Mu tiada. Amin. Firman-Mu benar, yang ku pegang teguh setiap waktu, setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, percaya, suara-Mu menuntun jiwaku. Firman-Mu sumber segala
kami berjalan. Kami mau berlari mengejar semua tujuan. Kami akan goyah dengan firman dan kami tak setia. Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku, tetapkan goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya ada. Amin. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku, takkan ku goyah, mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya ada. Amin. Firman-Mu ya ada. Amin. Firman-Mu ya ada. Amin. Terima kasih Bapa, kami mau menyambut Tuhan, firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu itu iya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu terjadi dalam setiap hidup kami, memenuhi hidup kami Tuhan, dan menuntun langkah-langkah kami, bahkan tidak hanya sekedar kami berjalan, tapi kami mau berlari Tuhan mengejar Engkau. Amin. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan. Segala sesuatu terjadi cepat dalam kehidupan kami oleh kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga kami terus Tuhan, kami melihat, kami memandang kebaikan, kami memandang Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, dan kami menerima firman yang terbaik daripada Engkau yang tertaburkan dalam hidup kami itu, sehingga kami Tuhan oleh karena Roh Kudus kami mengerti, kami mendapatkan pewahyuan, kami mendapatkan hikmat, sehingga kami mengerti semua firman-Mu, dan dengan firman tertanam kuat dalam hati kami Tuhan, dan bertumbuh subur oleh karena pertumbuhan Engkau yang lakukan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semuanya siap menerima yang terbaik kepada Tuhan Yesus berkata. Amin. Haleluya. Hari ini kita mau merayakan apa nih? Kalau itu Minggu Palem ya ini ya. Ya kita ingat pada suatu hari itu ya, Yesus diurunkan ya, dia berjalan ke kota Yerusalem. Ya. Nah, kita bayangkan pada waktu itu suasana di sana, orang-orang berdesak-desakan, mungkin jalanan itu jadi berdebu semuanya, berdesakan, suara-suara mulai mendengar di sana. Apa yang diteriakan waktu itu? Hosana. Hosana. Ayo, bareng. Hosana. 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 Suara itu semakin lama semakin keras, dan suara yang keras itu di dalamnya penuh harapan. Ya. Orang-orang Israel pada benar-benar mereka merayakan, soalnya mereka merahasiakan bahwa mereka mendatangkan raja yang baru, ya, dan mereka punya harapan. Ya. Dan dari kejauhan Yesus datang. Naik apa? Naik kuda ya, nggak naik Mercy ya. Hari ini banyak naik Mercy. Dia naik kuda, dia naik seekor keledai, ya, seekor keledai. Nah, ketika mereka lewat, orang-orang ini dengan sukacita, dengan penuh harapan, mereka menghamparkan jubah mereka. Mereka lepas jubah mereka hamparkan untuk apa? Supaya Yesus lewat di situ. Dan melambaikan apa? Daun palem. Pernah lihat daun palem? Mas Budi sering ya? Daun palma, ya.
menyambut dia sebagai raja. Di sana dikatakan di Matius 21, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, mereka bersorak-sorak, tapi mereka ini tidak mengerti, ya kan? Ada sesuatu yang tersembunyi di situ. Mereka melihat raja, oke, tapi salah dalam memahami kerajaan. Mereka melihat raja, tapi mereka salah dalam memahami kerajaan dari raja itu. Mereka berpikir seperti ini, oh akhirnya penjajahan akan dikalahkan. Akhirnya hidup kami semua berubah. Akhirnya raja yang luar biasa yang datang daripada Tuhan. Tapi Yesus tahu, sorak Hosana itu tidak akan bertahan lama. Karena hanya dalam beberapa hari kemudian, ya, dari mulut yang sama, teriakannya berbeda. Teriakannya apa? Salibkan dia. Salibkan dia. Ya kan? Nah, kenapa bisa berubah seperti itu? Karena mereka memang menginginkan perubahan keadaan, tapi menolak untuk perubahan hati. Ya. Dan tanpa sadar, banyak orang hari ini juga seperti itu. Bersorak saat diberkati, tapi kecewa saat Tuhan tidak bekerja sesuai dengan harapan. Nah, kita ingin Tuhan mengubah keadaan kita, keluarga kita, kehidupan kita, tapi Tuhan sedang menargetkan bagian dalam kita yang kita tidak sadari di sini. Ya. Nah, Yesus tidak datang untuk memperbaiki hidup kita, tapi Dia datang untuk mengganti hidup kita. Amin. 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 Nah, disitulah sebabnya hari ini kita mau belajar berhenti melawan dosa dan mulai berjalan dalam Roh. Jadi Paskah itu bukan hanya tentang salib, kubur yang kosong, ya, tapi peralihan dari hidup dalam daging menjadi hidup dalam Roh. Ya, sesuai dengan kelanjutan seperti yang tema kita beberapa bulan ini, mengakses, ya, kekayaan surgawi. Hari ini sebenarnya kita mau membahas tentang hidup di dalam rohani. Kita menjadi rohani. Nah, Roma 6 ayat 6. Kita lihat, ini kemarin kami bahas sharing sangkala berdua sama ini. Roma 6 ayat 6. Dan Roma 6 ayat 11. Ayat 6 dan ayat 11. Ya, ya. Coba dibaca, silakan siapa mau baca. Roma 6 ayat 6 dan ayat 11. Roma 6 ayat 6. Oke, beginilah firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Lanjutkan itu. 11. Inilah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Ya. Ayat yang tadi apa? Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Ya. Ini suatu kondisi yang kita tahu, kita mengerti, ya, kita sadari. Kita mengerti bahwa ya manusia lamaku, kita punya pengertian bahwa ya manusia lamaku ini telah turut disalibkan dengan salib Yesus. Supaya apa? Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Hilang apanya? Kuasanya. Tubuh dosanya masih enggak? Masih. Tapi kuasanya tidak ada lagi. Ya, agar jangan kita menghambakan diri lagi pada dosa. Nah, lihat. Karena kita tahu, kita mengerti, ya kan? Tapi dia sebenarnya dikatakan seperti ini. Demikianlah hendaknya kamu memandang. Jadi pengertian kita
kesadaran kita ini sampai kita bisa memandang, bisa melihat ya kematian tubuh dosa kita ini. Sehingga kalau kita nggak menyaksikan sendiri tubuh dosa kita ini mati, kita masih suka bangkit-bangkitin lagi gitu. Horor itu namanya. Ya. Tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kita lihat suatu realita pemandangan yang baru. Tubuh dosa kita ini mati, tidak ada kuasanya lagi, dan kita ada bersama-sama dengan anak Allah, bersama-sama dengan Kristus Yesus. Ini luar biasa. Jadi kekuatan dari paskah kematian sampai kebangkitan Yesus ini luar biasa. Saat itu kita memang tidak menyaksikan di sana, tapi hari ini kita mau memandang itu semua, menyaksikan. Jadi kebenarannya apa? Dosa sudah dikalahkan, manusia lama sudah mati. Amin. Hidup baru sudah diberikan. Itu kebenarannya. Jadi yang harus dibuka dalam pikiran kita, bukan aku masih berjuang melawan dosa, tapi aku sudah menang. Amin. Sekarang aku belajar berjalan dalam kemenangan. Bukan belajar untuk melawan dosa lagi. Stop itu. Tapi karena aku sudah menang, aku belajar berjalan dalam kemenangan. Banyak orang Kristen hidup seperti Yesus belum mati. Padahal mereka tahu, tapi sekedar tahu. Mereka masih harus bayar harga. Kalau kita lihat di Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Lihat ini. Kita bukan melawan dosa untuk menjadi rohani. Tapi di dalam sini hidup dalam roh sehingga dosa kehilangan kuasanya. Amin. Amin. Itu akibatnya. Bukan kita melawan dosa jadi rohani, tapi hidup di dalam roh, dosa tidak kuasanya. Seperti kalau tempat ini gelap, apa kita singkirkan lawan kegelapannya dulu semua, baru kemudian terang? Tidak. Tinggal kita klik terang dan jadi Yesus tidak datang untuk membantu kita melawan dosa. Amin. Tapi untuk menghancurkan akar dosa itu sendiri. Nah, Yohanes 1 ayat 29 dikatakan seperti ini. Anak domba Allah yang menghapus dosa manusia, menghapus dosa manusia, seakar-akarnya dihapus. Amin. Jadi kita jangan mengungkit-ungkit dosa lama kita lagi. Kalau ditanya Tuhan, dulu dosaku apa sih? Jawaban Tuhan apa? Sudah lupa. Bukan Tuhan ini amnesia, enggak, ya kan? Tapi Tuhan memang tidak mau mengingat-ingat dosa itu. Sudah dibayar lunas sama darahnya. Amin. Amin. Kabar baik? Kabar baik. Nah, contohnya Yohanes 20 ayat 11 sampai 16. Yohanes 20 ayat 11 sampai 16. Ya. Di sini dikatakan seperti itu. Tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Itu ceritanya ya. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Ayo sambil dibayangkan ya. Nah, malaikat-malaikat itu padanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Ada Yesus sendiri yang ngomong. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata padanya dalam bahasa Ibrani, Rabbuni.
artinya apa? Guru. Nah, kita lihat peristiwa ini. Maria menangis di depan kubur, fokusnya pada apa? Fokusnya pada kehilangan, fokusnya pada kematian Yesus. Dia nggak sadar Yesus itu sudah bangkit. Bahkan saat Yesus berdiri di depannya, ya, karena fokusnya pada kematian, ya, dia nggak lihat, dia mengenali Yesus. Nah, fokus yang salah akan membuat kita tidak melihat kemenangan Tuhan. Fokus yang salah, ya, membuat kita hidup seperti Yesus itu belum bangkit dalam hidup kita. Banyak orang Kristen masih menangis dosa lama. Aduh, aku dulu gagal. Aku dari keluarga yang berantakan. Masih dibayang-bayangi dengan dosa-dosa. Masih merasa gagal, masih hidup dalam rasa bersalah. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Nah, padahal Yesus sudah bangkit. Amin. Kemenangan sudah tersedia. Amin. Ini kenyataannya. Sampai kenyataan itu kita benar-benar bisa memandang seperti ayat tadi. Dan cuma sekedar tahu. Kalau cuma sekedar tahu, kita bisa lupa. Tapi kalau kita bisa memandang dan kita bisa merasakan, tidak akan pernah bisa lupa. Yohanes 20 ayat 19. Yohanes 20 ayat 19. Kita ketika murid ada di ruangan tertutup, ya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena apa? Karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya, pintu terkunci, mereka takut, mereka sembunyi. Padahal Yesus sudah bangkit. Ini sangat ironis banget. Ya. Kemenangan sudah terjadi, tapi mereka masih hidup dalam ketakutan. Sampai hari ini masih banyak seperti itu. Murid-murid Yesus sudah menang, kita sudah menang, gara-gara kita menerima kabar-kabar dunia buruk ini, kita menjadi ketakutan. Nah, pola pikir selama ini yang salah adalah kita berkata situasi saya buruk. Saya belum berubah, kehidupanku masih berubah, masih seperti ini terus. Seperti murid-murid itu. Hidup dalam ketakutan setelah kebangkitan. Nah, kebenarannya apa? Yesus masuk ruangan itu dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai tidak datang dari kondisi yang ada. Amin. Damai datang dari kehadirannya. Amin. Ya. Jadi kalau kita tahu, oh ya, Yesus sudah hadir dalam hidupku, maka damai sejahtera itu otomatis mengalir. Bukan kita damai-damaikan, ngayem-ngayem ke hati, enggak. Berpura-pura sukacita karena Tuhan ada, enggak. Tapi kalau kesadaran dan kita memandang, wih, Bapakku ono, ya, Tuhan Yesus ono ternyata sama aku, perasaannya ayem. Amin. Melawan kayak apa aja lah, takut. Nah, kita lihat lagi, ya kan, Yohanes 20 ayat 25. Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu padanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata pada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Ini gambaran banyak orang hari ini. Kalau aku merasa damai, oh ya udah, Tuhan dekat ini. Kalau aku lihat perubahan, oh ya aku percaya nih, Tuhan ada. Tapi Yohanes 20 ayat 29 berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi mulai punya pikiran yang baru, hidup dalam roh, itu percaya pada firman, bukan menunggu perasaannya nyaman. Bukan menunggu perasaannya menunjukkan oke, aman.
di saat situasi tidak aman, di saat situasi tidak memperlihatkan damai sejahtera. Tapi karena kita hidup di dalam roh, kita percaya pada kata firman. Maka kita mengalami damai sejahtera. Nah, 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Amin. Kemudian Efesus 4 ayat 24. Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ada kebenaran dan kekudusan yang etok-etok. Ya, tapi ini apa? Kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita diciptakan menurut kehendak Allah. Jadi Paskah ini membuktikan bahwa kita semua sudah jadi ciptaan baru. Amin. Amin. Ini identitas gitu. Bukan orang berdosa yang berjuang, tapi orang benar yang belajar berjalan dalam kebenaran. Amin. Amin. Ya. Belajar ya. Bukan sudah semua udah oke, enggak. Tapi kita sudah orang benar yang belajar berjalan di dalam kebenaran Kristus. Nah, sekarang berjalan dalam roh itu adalah apa? Ya, lihat. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini semuanya sudah apa? Pasti. Ya. Silakan dibaca. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. 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 Galatia 5 22 23. Ini pernyataan. Ya, tetapi buah roh. Buahnya siapa? Rohnya siapa? Roh Tuhan. Ya, karena rohnya besar. Ada berapa roh? Ada berapa buah? 9. Di sini rohnya 1. Satu. Tidak apa-apa. 1 tapi bisa dirasakan kasih, apalagi sukacita, damai sejahtera. Jadi kalau 1 ada, yang lainnya ada nggak? Ada. Ada, karena 1 toh. Ya kan? Kalau itu satu kesatuan, kalau yang 1 ada berarti yang lainnya ada. Amin. Amin. Ya. Kayak PCC, THR 1, THR semua ada. Jadi kalau nggak diajak protes. Jadi seperti sumur di air itu, ya. Dia bukan diciptakan tapi ditarik keluar itu kurang. Ya, bukan diusahakan. Oh ya, aku mau mengusahakan damai sejahtera. Aku mau mengusahakan kasih. Aku mau mengusahakan sukacita. Oh, kalau kamu belum ada sukacita, berarti kamu nggak punya sukacita. Oh, kalau kamu nggak damai sejahtera, berarti kamu nggak punya buah roh. Sering orang menuduh seperti itu. Ada apa? Buah roh ada. Dan 1 ada, semuanya ada. Tinggal kita tarik yang di dalam itu keluar. Nah, masalahnya apa? Kita sering menunggu perasaan, menunggu kondisinya berubah dulu, baru kita oke, aku sukacita, aku damai sejahtera. Padahal kita harus mulai berjalan dulu. Kita harus mulai melihat, memandang, mengakui, oh ya, aku punya damai sejahtera. Ketika kondisiku tidak memungkinkan aku damai sejahtera, aku tetap damai sejahtera. Karena aku punya itu. Dan aku punya dalam kelimpahan. Amin. Amin. Ya. Tidak terpengaruh. Roh di dalam kita ini tidak terpengaruh. Mau kita lagi jengkel, mau kita lagi rewel, mau kita lagi pahit, dia tetap berbuah. Tidak terpengaruh. Tapi tidak muncul, tidak termanifestasikan dari kita. Nah, itu pilihan. Itu keputusan kita. Oh ya, aku memang kecil. Tetapi aku memilih damai sejahtera. Aku memilih mengasihi. Aku memilih mengampuni.
Karena aku punya berkelimpahan dalam hidup. Ya. Yesaya 26 ayat 3. Silahkan dibaca. Tiga. Ayat 3. Saya 3. Beginilah firman Tuhan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah kita percaya. Amin. Amin. Yang hatinya teguh, siapa yang hatinya teguh? Kita. Haleluya. Kau dijagai Tuhan dengan apa? Damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Kita percaya, ya. Jika kita gelisah, kita takut, kita kosong, ya, kita bingung, ya, jangan nyari yang lain. Ya. Itu tanda fokus kita lagi bergeser dari Tuhan. Ya. Respon mulai apa? Kembali ke firman lagi, kembali ke identitas kita lagi, ke kondisi kita yang kita lihat, kita pandang, kita alami. Ya. Nah, mulai hari ya dengan identitas yang baru. Aku orang benar di dalam Kristus. Amin. Fokus pada firman, bukan perasaan. Firman lebih nyata dari fakta. Amin. Jadi firman ini nggak ngomong kosong, dia lebih nyata dari fakta. Artinya apa? Kita nggak cuma sekedar ngerti, kita juga sekedar tahu, tapi kita bisa memandang apa yang firman itu katakan. Ya. Ujian, ya, sebelum perasaan berubah itu yang membuka aliran rohani kita. Jadi tidak nunggu, oke, aku udah, nanti aku lagi bingung, aku lagi gelisah, aku lagi kecewa, ujian nanti dulu. Tapi justru di saat itu kita datang pada Tuhan, kita memuji menyembah Dia. Itu yang akan membuka aliran rohani kita. Amin. Amin. Ya. 2 Korintus 10 ayat 5. 2 Korintus 10 ayat 5. Jangan dibaca. Dua Korintus 10 ayat 5. Jangan dibaca. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap tubuh yang dibangun oleh keakuan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Praktekkan, tangkap pikiran-pikiran yang negatif. Amin. Tangkap pikiran-pikiran yang negatif, yang menentang pengenalan kita akan Allah. Mulai, berarti apa? Kita membangun hidup kita semakin hari semakin kita mengenal Allah. Itu yang penting. Bukan perbuatan baik kita, bukan prestasi kita dulu, tapi pengenalan akan Allah dulu yang harus kita bangun. Ya. Supaya apa? Supaya pikiran-pikiran yang nggak benar, ya, itu takluk dulu pada firman Tuhan. Mulai hidup dari kemenangan, bukan menuju kemenangan. Jadi mulai hidup dari kemenangan. Oh ya, aku sudah menang nih. Ya. Bukan aku mau berusaha untuk aku menang di sini, ya. Tapi karena aku sudah menang, ya, posisiku yang adalah pemenang, sehingga aku berjalan di dalam kemenangan. Amin. Amin. Ya. Jadi apa? Pasca ada di balik. Sebelum pasca kita berjuang. Orang terikat, dia dikendalikan oleh dosa, ya. Tetapi sudah pasca kita dibebaskan. Amin. Kita dipenuhi oleh Roh, hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Ya. Jadi Yesus tidak mati supaya kita ini berjuang, ya. Dia mati supaya kita ini menang. Kubur kosong adalah itu bukti hidup lamamu sudah selesai. Amin. Kalau kita bisa melihat ini, oh ya, kuburku sudah kosong, artinya apa? Aku sudah hidup bersama-sama dengan Yesus. Aku bangkit dengan Yesus.
Artinya oh ya, hidup lamaku sudah selesai. Jangan dimulai lagi. Ya. Jangan, aduh tak ingat-ingat lagi ya, dulu aku kesalahanku apa ya. Introspeksi diri, tidak perlu. Ya. Mulai aja, oh ya, firman Tuhan ngomong apa? Pikiran-pikiran kita yang itu tadi kita tawan, yang kita fokuskan pada kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, jadi berhenti kita sekarang melawan dosa. Tidak perlu dilawan dosa. Dosa sudah kalah. Tapi mulai berjalan di dalam roh, mulai berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, itu yang penting. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk salib dan kebangkitan-Mu. Kami mau memandang itu sebagai kemenangan kami, Tuhan. Karena Kau sudah menang, Tuhan. Kau bangkit, dan di saat itu pula, Tuhan, kami mengakui hidup lama sudah mati, tapi kami mempunyai kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Engkau tidak memperbaiki kehidupan kami, Tuhan, tapi Engkau menciptakan kehidupan yang baru dalam hidup kami. Hari ini kami mau memilih berhenti hidup dalam cara lama. Kami menerima identitas baru kami di dalam Tuhan. Amin. Engkau yang mengajari kami berjalan di dalam roh, hidup dari kemenangan dan bukan lagi dari perjuangan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Kita semua sepakat berkata, Amin. Shalom. Salam. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih kepada Pastor Samuel Kristanto yang hari ini sudah membagikan firman Tuhan yang luar biasa dengan tema berhentilah melawan dosa dan mulai berjalan dalam roh. Terima kasih juga untuk jemaat Tuhan yang hadir hari ini, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti secara online melalui channel YouTube kami, Pentecostal Community Church. Kehadiran saudara semua menjadi sukacita dan penguatan bagi persekutuan kita. Berikut beberapa pengumuman dari gereja PCC. Untuk SRC Semarang Revival Center akan diadakan pada hari Rabu 1 April 2026 bertempat di Jalan Kembangan nomor 125. Jemaat dipersilakan hadir dan beribadah bersama. Untuk ibadah Sunday Celebration akan diadakan pada hari Minggu 5 April 2026. Ibadah akan diadakan di Aula STK Gergaji, Jalan Kiai Saleh nomor 3. Jemaat dipersilakan hadir dan beribadah bersama. Jika ada perubahan waktu atau tempat akan diberitahukan kemudian melalui grup jemaat. Kami mengajak jemaat untuk mengundang keluarga, kerabat, sahabat, serta teman-teman untuk datang beribadah bersama dan juga menyaksikan bersama-sama ibadah online kami. Mari sebarkan kasih Tuhan karena satu jiwa begitu berharga di matanya. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah diberikan. Biarlah Tuhan yang membalas dengan limpah sesuai janji firman-Nya. Bagi jemaat yang rindu menabur bagi pekerjaan pelayanan Tuhan dapat mengirimkan persembahan ke rekening bendara yang akan ditampilkan serta acara ibadah ini. Demikian pengumuman pada hari ini. Mari kita tetap mengucap syukur, melayani dengan sukacita dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melayani dan sampai berjumpa di ibadah berikutnya. Terima kasih. Merdeka. Banyak yang hormat bagi Allah. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh berikut ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh berikut ketiganya
boleh merayakan semua kebaikan-Mu. Kami boleh melihat, memandang semua kebaikan-Mu Tuhan. Sehingga kami Tuhan melihat pekerjaan-pekerjaan yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kau sudah menciptakan kami menjadi baru Tuhan. Di dalam roh kami sempurna seperti itu. Di dalam roh Tuhan kami terproteksi dan sempurna, termeterai oleh Roh Kudus Tuhan. Sehingga tidak ada satu pun di dunia ini kuasa apapun Tuhan mampu memisahkan kami daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami sungguh merasa diberkati karena Kau hadir dan Kau menyatakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami boleh memandang Engkau Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan kehadiran-Mu Tuhan tempat kami dalam kehidupan kami senantiasa. Terima kasih Bapa. Tuntun terus langkah-langkah kami, langkah-langkah jemaat-Mu Tuhan selama hari-hari kami ke depan Tuhan. Sehingga kami terus Tuhan mengakui Engkau, memandang Engkau Tuhan, dan terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Mari kita terima berkat daripada surga. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Kiranya kuasa kebangkitan Kristus memenuhi hidupmu, menguatkan langkahmu untuk hidup dalam roh, dan memampukan Engkau berjalan dalam kemenangan setiap hari. Ulang dengan sukacita, hidup sebagai ciptaan baru, dan menjadi terang dimanapun Engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sepakat menerima berkata, amin. Merdeka. Grace of God is shining bright, guiding me through every night. In your love I find my light with you. Everything's alright.